Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir dalam kondisi sehat, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan maupun yang di luar ruangan. Kasihan itu ibu-ibunya kayaknya kepanasan ya. Terima kasih atas kehadiran dan undangannya pagi hari ini. Kami dari jajaran Kecamatan Pondok Melati dan Kelurahan Jatirahayu diundang untuk hadir dalam pengukuhan Ketua RW 022 Kelurahan Jatirahayu. Yang terhormat Pak Sekel selaku perwakilan dari Lurah Jatirahayu, sekaligus juga beliau adalah panitia, dan seluruh jajaran panitia pemilihan Ketua RW 022 saya ucapkan terima kasih. Kemudian di sini juga ada Pak Kasipem kami, Pak Irwan Sudirat. Kemudian tentunya ada Pak PLT Kasipem Kelurahan, beliau sedang keluar ya. Dan tentunya Sohibul Bait yang ada di sini, tuan rumah Pak Kuswata selaku Ketua RW terpilih. Kemudian Pak Sekretaris Pak Parta, terima kasih ya. Kemudian tentunya jajaran pengurus RW yang terpilih, yaitu sekretaris, bendahara, dan seluruh pengurus bidang-bidang lainnya, terima kasih. Dan Ketua RW 1 sampai Ketua RW 5 semua hadir? Hadir, terima kasih. Oh iya, Ketua RT ya, terima kasih. Dan tokoh masyarakat kami, Pak David, kemudian punten saya, Pak Sulis, dan Pak Bu Haji ya, Pak Haji, terima kasih. Kemudian di sini ada pengurus Posyandu Edelweiss 022, terima kasih ibu-ibu yang cantik-cantik yang sudah menggunakan seragam, terima kasih. Kemudian tentunya pengurus Karang Taruna ya, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya ingin menyapa juga nih Pak, tidak ada laki-laki sukses tanpa ada dorongan ibu-ibu. Saya pengen kenal ibu RW-nya mana ini? Oh di depan. Oh iya, sama ibu sekretaris ya. Gak apa-apa diundang masuk ibu. Ibu Parta sama Ibu Sofi. Bu Parta dan Bu Sofi. Nanti kita sering ketemu Bu. Karena saya yakin tanpa beliau-beliau ini nggak akan berjalan nih Pak pengukuhan. Gawat ya. Ibu Ketua RW, mana Bu RW-nya? Oh iya, salam kenal Ibu. Terima kasih sudah berkenan mendampingi Bapak. Monggo. Bu Sekretaris, terima kasih Bu. Terima kasih sekali lagi. Silakan duduk. Dan tentunya pengurus RW yang lama ya, sangat-sangat saya ucapkan terima kasih. Karena sebenarnya RW itu, ketua RW itu kan orang bilang muter saja ya Pak. Apalagi ini hanya 5 RT. Warganya berapa kakak Pak? Kurang lebih 250. 250. Kalau kita bicara periode gitu kan, ada yang jadi ketua RT, pengurus, ketua RW, pengurus, Karang Taruna dan lain-lain. Insya Allah semua akan kebagian ya Pak ya. Jadi itu adalah periode dalam menata kerukunan warga. Namanya juga rukun warga ya Pak ya. Harapannya dan outputnya adalah warga dapat terlayani dan tetap rukun. Memang tidak mudah Pak mencapai visi misi kita bersama dengan banyaknya ide-ide dan isi kepala. Harapannya Bapak bisa memimpin dengan baik dan amanah. Saya juga berharap para ketua RW dan pengurus bisa mendukung Bapak bersama. Tadi mendapat informasi Bapak ternyata aparatur juga ya. Insya Allah semoga semakin lebih baik dan mendorong ya Pak ya. Bisa kita sinergi bersama-sama. Pertama-tama tadi sudah panjang lebar, Pak Sekel juga sudah menyampaikan, Pak Sumirat juga sudah menginformasikan susunannya, tugasnya. Supaya tidak panjang lebar, saya hanya mengingatkan hal-hal yang di luar itu ya Pak. Pertama,
Bapak memimpin selaku Ketua RW itu pada periode 2022-2027. Nanti kita akan menjalani yang namanya Pilkada dan Pilpres, Pak, periodenya 2024. Tentunya sesuai ketentuan kita ikuti ya Pak. Para Ketua RW, Ketua RT tolong selama menjabat dan sebelum dipilih jangan menjabat juga atau memiliki keanggotaan selaku pengurus partai, karena nanti akan menjadi hal yang menyalahi ketentuan dan memang akan sangat krusial Pak di lapangan, akan ada tumpang tindih kepentingan. Kemudian kalaupun misalnya Bapak di dalam periode tersebut ada hal-hal yang perlu diinformasikan terkait kepengurusan yang lain, silakan kita berkoordinasi. Kemudian asas kehati-hatian, karena memang kalau pilkada pilpres itu posisi kita nanti akan menjadi ujung tombak Pak, Ketua RW dan Ketua RT, sehingga tolong nanti warganya yang baru, misalnya di sini ada rumah kontrakan atau kontrakan, benar-benar dicek KTP-nya, kemudian identitas yang lain dan aktivitasnya Pak. Karena memang dalam hidup bermasyarakat itu kompleks. Kalau misal Bapak sibuk bekerja, barangkali Ibu RW waktu diskusi, ngobrol dengan posyandu dan tetangga kiri kanan, mendapat informasi, kita harus selalu aktif. Itu kaitan dengan pilkada. Yang kedua kaitan dengan sekarang trennya adalah keamanan terkait dengan potensi tawuran dan pertengkaran atau katakanlah tawuran antar pelajar. Di sini masih banyak anak SMP SMA Pak? Masih banyak. Itu saat ini menjadi tren bukan hanya di kota kita Pak, tapi di Jabodetabek dan sekitarnya. Tentunya potensi keamanan ini sangat krusial karena menyangkut keamanan nyawa dan keselamatan. Ada beberapa area yang ternyata di Pondok Melati merupakan titik-titik yang berpotensi terjadi itu, terutama di area sepanjang Kampung Sawah, kemudian yang berbatasan dengan kecamatan dan DKI. Saya harapkan Bapak memimpin warganya dengan menggiatkan kembali pos kamling. Kemudian tolong nanti putra-putrinya yang menggunakan roda 2 selalu diarahkan untuk pertama, kalau memang belum memiliki SIM dan memang bisa ada kendaraan yang lain, jangan diberikan kendaraan roda 2 Pak. Kalaupun menggunakan roda 2, pakai helm. Dan kalau meminta anak-anak kita menggunakan helm, tolong Bapak Ibu kalau keluar juga pakai helm. Nanti kalau ada yang tidak pakai helm, nanti anak-anak kalau dikasih tahu jawabannya kan begitu ya Bu. Nah, tante itu juga nggak pakai, om itu juga nggak pakai. Memang menjadi orang tua adalah harus siap menjadi contoh. Dan orang tua itu juga belajar ya Pak ya. Kita juga bisa keliru dan harus siap minta maaf ke anak-anak. Yang kedua, saya mohon kalau putra-putrinya berangkat sekolah, dicek di tasnya. Karena ternyata ada yang bawa gear Pak, ada yang bawa celurit dan ukurannya bukan main-main. Pada saat periode kita anak-anak mungkin hal ini tidak pernah terjadi. Ternyata medsos itu sangat berpengaruh Pak terhadap proses terjadinya tawuran. Anak-anak ini, satu, mereka melakukan janji untuk melakukan proses tawuran itu di luar dengan medsos. Kedua, mereka ternyata tidak terpantau untuk kegiatan itu oleh orang tuanya. Sehingga kami mohon orang tua juga aktif melihat atau mengakses isi handphone putra-putrinya. Tolong dibaca dengan siapa mereka itu selama ini berkomunikasi janjian. Dan ternyata mereka ini menggunakan minum-minuman keras atau obat-obatan yang kelihatannya sepele Pak. Kalau di lingkungan Bapak ada toko kosmetik atau kelontong yang kira-kira anak-anak suka ngumpul di sana, tolong sesekali dipantau. Karena ternyata kelihatannya sepele, sepertinya obat-obat biasa, tapi ternyata obat itulah yang merangsang anak-anak ini untuk berani melakukan kekerasan.
ternyata korbannya acak Pak, tanpa kenal juga. Yang kemarin meninggal 2 orang itu, mohon maaf Pak, ininya terbelah ya. Itu anak SMA dan kejadiannya bukan pulang sekolah tapi jam 8 malam dan masih menggunakan seragam. Memang kalau dari pemantauan Kapolsek dan jajaran petugas keamanan ternyata rata-rata ini kejadiannya di Bekasi Selatan Pak kemarin. Mereka janjiannya di situ dan ini anak kabupaten. Tapi ya begitulah Pak. Kan anak-anak kita juga bisa menjadi korban kalau dia memang sudah terpengaruh obat dan minuman keras. Dan bukan cuma laki-laki ternyata, ada juga yang perempuan. Jadi harus dipantau betul-betul Pak. Karena anak-anak kita ini kalau sudah masuk database-nya sebagai pelaku kekerasan di kepolisian, tidak bisa dapat SKCK. Dan jajaran kejaksaan sudah wanti-wanti kalau potensinya makin membesar, akan ada tuntutan hukum yang lebih tinggi, bukan sekedar 3 bulanan, tapi tahunan. Karena memang ya kalau kita lihat korban juga kasihan Pak. Ada yang ya wafat, ada yang cacat. Dan ini adalah PR kita bersama. Kelihatannya sepele tapi ternyata berpotensi. Karena acak selain ke sesama pelajar, ternyata juga bisa juga ke bapak-bapak atau ibu yang tengah malam keluar di daerah yang sepi, yang gelap, dan mereka mungkin terpengaruh ingin membuktikan eksistensi. Itu Pak, kaitan dengan pertengkaran pelajar. Saya mohon tolong dibantu kaitan dengan pemantauan putra-putri kita. Walaupun berdasarkan data memang rata-rata yang melakukan kekerasan itu adalah anak-anak yang latar belakang keluarganya memang kurang harmonis. Jadi memang ya tidak ada orang yang ingin keluarganya bermasalah ya Pak. Tapi kita berharap dengan membangun keluarga kita dulu, keluarga inti kita dulu, lalu menggetok tularkan kepada tetangga kiri kanan, kita bisa lebih eksis. Mungkin itu Pak kaitan dengan program kami. Dan selanjutnya saya juga minta Pak Sekel, karena Bapak merupakan kepanjangan tangan dari kecamatan dan Pemkot, saya harapkan program-program yang ada di kita digiatkan. Ada banyak misalnya kegiatan hidroponik, UMKM. Tolong Pak, Bapak bisa petakan potensi-potensi yang ada di RW Bapak. Kita bersama-sama membangun. Bukan hanya sekedar melayani surat keterangan dan lain-lain, tapi juga barangkali ibu-ibu ini punya potensi UMKM, bisa kemudian menggiatkan kembali bank sampah. Karena kami berharap nanti ibu-ibu lebih utun. Kita ada beberapa bank sampah, nanti saya petakan dan saya informasikan ke Bapak. Jadi ternyata kalau kita tiap hari itu Bu memilah sampah, plastik dan lain-lain, kardus, itu ternyata bernilai uang. Kelihatannya sepele ya, tapi ternyata bisa menjadi alat kita untuk membayar PBB atau yang lain-lain. Minyak goreng bekas pun ternyata sangat bernilai ekonomis. Harapannya seperti itu Pak. Terima kasih sekali lagi. Saya juga sangat merasa terhormat. Ini ada tumpeng, ada segala macam. Ibu-ibu tentu repot sebelumnya. Terima kasih. Kami sudah diundang. Semoga kita bisa bersinergi dan tak ada gadingan tak retak. Kalau apabila selama ini kami memiliki kekurangan, silakan kami diingatkan Pak. Kemudian kalau kemarin ada kami salah-salah kata atau perbuatan dengan tidak ada anak buah yang salah ya Pak, pimpinan yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.